Dek Niko. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat? Baik, sehat. Luar biasa, Pak, ya. Seperti sehatnya juga Dek Niko. Baik, baik. Di kesempatan pagi hari ini di Hai Balik Kengken, seperti biasa kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu pencegahan demam berdarah DBD ya, dengue, yaitu melalui kesadaran masyarakat. Seperti yang kita ketahui ya Pak Dokter ya, Ya. DBD ini sebenarnya penyakit yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua ya. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat setidaknya harus peduli lah ya terhadap pencegahan, Betul. antisipasi Iya. gitu. Baik, selain pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita sampaikan ke Bapak Dokter terkait dengan topik di pagi hari ini, kami akan undang juga buat Anda pendengar setia untuk bergabung melalui line telepon di 0362246644 dan juga via WhatsApp di 0811399790. Baik Pak Dokter, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin mengenai kesadaran masyarakat dalam pencegahan demam berdarah dengue DBD ya. Jadi untuk melindungi kesehatan kita bersama. Menurut Pak Dokter, pertama sebagai kata pengantar lah. Iya. Oke. Terima kasih Dek Niko. Siap. Pak Salam sehat untuk pemirsa Salam semuanya. sehat, luar biasa. Ya, demam berdarah atau demam dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Yang dikategorikan termasuk dalam genus Flavirus dan virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sudah kita ketahui. Dan penyakit demam berdarah ini adalah salah satu penyakit yang menjadi momok, seringkali menjadi momok bagi masyarakat. Di berbagai daerah termasuk juga di Buleleng ini. Dan juga penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini sudah banyak menimbulkan korban jiwa dan beban ekonomi tentunya yang signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu tentunya upaya pencegahan demam berdarah sangatlah penting dan memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam pencegahan demam berdarah. Masyarakat yang sadar akan bahaya demam berdarah dan mengetahui cara-cara pencegahannya akan lebih proaktif dalam melindungi diri dan lingkungannya dari penyakit ini. Kesadaran ini bisa dibangun melalui tentunya edukasi yang berkelanjutan dan informasi yang akurat mengenai demam berdarah, cara penularannya serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan. Salah satu metode efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui program edukasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, organisasi masyarakat, dan media tentunya. Sekolah dapat memasukkan mungkin materi tentang demam berdarah ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan, sehingga anak-anak sejak dini sudah memahami bahaya dan cara pencegahannya penyakit ini. Organisasi masyarakat juga bisa mengadakan kegiatan penyuluhan dan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan lingkungan. Sementara media berperan dalam menyebarkan informasi dan kampanye pencegahan demam berdarah melalui berbagai saluran komunikasi. Langkah-langkah pencegahan demam berdarah yang dapat dilakukan masyarakat sebenarnya tidak sulit dan bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita. Apa itu? Program 3M adalah satu metode pencegahan yang telah terbukti efektif menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Ini adalah tindakan sederhana namun sangat besar dampaknya. Menguras tempat-tempat penampungan air secara rutin tentunya dapat menghilangkan jentik nyamuk yang berpotensi berkembang biak. Menutup rapat tempat penampungan air ini mencegah nyamuk bertelur di sana. Sementara mendaur ulang barang bekas mengurangi tempat potensial bagi nyamuk untuk berkembang biak. Selain 3M tersebut, masyarakat juga bisa melakukan langkah-langkah tambahan seperti menggunakan obat nyamuk, memasang kelambu di tempat tidur, dan menanam tanaman pengusir nyamuk di sekitar rumah. Kebersihan lingkungan sangat berperan penting dalam meminimalisasi populasi nyamuk.
Pengelolaan sampah yang baik dan memastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah adalah upaya-upaya sederhana namun sangat efektif dalam pencegahan demam berdarah. Pemerintah juga tentunya memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pencegahan demam berdarah. Selain menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai, pemerintah perlu aktif melakukan penyuluhan dan fogging misalnya di daerah-daerah yang rawan demam berdarah. Program-program kesehatan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti pemberdayaan kader kesehatan di setiap daerah juga bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan demam berdarah. Di sini kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah tentunya sangat penting. Tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat, upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran demam berdarah akan sia-sia. Begitu pula sebaliknya, tanpa dukungan pemerintah, masyarakat mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan fasilitas yang diperlukan untuk pencegahan demam berdarah. Jadi, pada akhirnya, pencegahan demam berdarah melalui kesadaran masyarakat bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Dengan edukasi yang tepat, tindakan preventif yang sederhana namun konsisten, serta kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kita dapat mengurangi resiko penyebaran demam berdarah secara signifikan. Ayo, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah nyata dalam melindungi diri, keluarga, dan lingkungan kita dari ancaman demam berdarah. Kesadaran adalah awal dari tindakan dan tindakan adalah kunci dari perubahan. Buleleng saat ini memang penderita demam berdarahnya dari data ada 716 penderita. 716 penderita Ya, Pak, ya. ini data akhir dari tahun pada April 2024 ini. April 2024. Jadi lumayan ya. Baik, memang ya pendengar, kesadaran masyarakat itu memang sangat dibutuhkan ya dalam pencegahan DBD. Jadi kita secara tidak langsung bisa melindungi kesehatan kita bersama. Nah, sekarang Pak Dokter, kita berbicara masalah virus yang namanya dengue. Iya. Seperti apa itu virus dengue? Lalu virus dengue ini biasanya datang atau menyebar itu mungkin melalui mungkin musim kali ya. Musim apa? Sekarang kan kalau yang seperti kita tahu sekarang musimnya musim panas, musim kemarau seperti itu. Biasanya kalau nyamuk Aedes aegypti ini datang menyebar di saat musim hujan. Gitu. Yang mungkin menjadi pertanyaan kenapa? Seperti itu, Pak. Jadi seperti ini sifat daripada virus ini yang dibawa sebagai vektor itu adalah nyamuk. Ini tentunya terjadi pada musim-musim pancaroba. Tidak hujan saja, tapi begitu hujan berhenti, karena di situ akan terjadi genangan air, sampah, ada genangan air karena sebenarnya untuk tumbuhnya, berkembangnya nyamuk itu tidak perlu banyak air. Sedikit aja di daun, misalnya di kaleng, ini bisa menjadi tempat untuk tumbuhnya, berkembangnya nyamuk Aedes aegypti yang tentunya pembawa virus dengue tersebut. Kalau yang untuk lebih daerah-daerah yang lebih mendominasi mungkin itu untuk daerah tropis atau subtropis biasanya. Tentunya daerah tropis. Makanya daerah tropis khususnya di Buleleng ini menjadi daerah endemis. Yang pasti setiap tahun akan terjadi hal ini. Sehingga karena kita tahu daerah kita tropis, daerah endemis untuk demam berdarah, tentunya harus ada upaya pencegahan yang konsisten yang harus dilakukan. Upaya-upaya ini tentunya yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Inilah yang memang harus berkolaborasi karena sejatinya kesehatan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Baik. Lalu Pak Dokter, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan selama beberapa bulan ini untuk mengantisipasi atau pencegahan DBD? Mungkin sudah mengunjungi beberapa daerah kali ya? Kalau saya menyadari hal ini bahwa penyakit ini adalah penyakit
dibilang musiman, ya Musiman. karena daerah kita tropis setiap tahun akan muncul. Ini saya dari tahun 2019 loh. Saya membentuk sebuah relawan. Oh gitu. Ya, relawan pogging ya. Jadi Relawan saya membentuk relawan pencegahan demam berdarah dari 2019. Kenapa saya membentuk relawan? Karena pada saat itu kebetulan anak saya 3 orang yang sakit demam berdarah. Saya punya anak 3. Yeah. Ketiga-tiganya masuk rumah sakit karena demam berdarah. Waduh. Ya, Berarti 2019 belajar ya. Dari pengalaman itu Ya, lalu ketika saya berusaha untuk ya sudah di urusan rumah sakit sudah. Kemudian kita berproses untuk bagaimana bisa mengupayakan untuk supaya tidak terjadi perluasan penyebaran dari kasus ini ke lingkungan kita. Kita mengupayakan ya biasalah. Melapor sini kemudian sampai ke institusi dan lain sebagainya dari tingkat yang paling rendah. Dan ternyata lama penanganannya. Lama sekali penanganan. Sehingga pada saat itu syukur saya kenal sama Pak Bupati, langsung saya telepon, langsung seketika baru dilakukan tindakan untuk mengantisipasi penyebaran itu. Iya. Dan dari situlah saya muncul. Saya harus bermanfaat atau berguna dengan membentuk relawan ini agar hal-hal seperti ini, kesulitan-kesulitan yang kita tahu, kita lihat di masyarakat ini sangat penting harus saya atasi, sehingga saya membentuklah relawan. Dan sampai saat ini ya kita terus dari 2019 sampai 2024 sudah 5 tahun. Terus saat COVID, saat terus kita turun dan saat ini pun juga ada 3 desa yang sedang menunggu saya turun. Mungkin hari Sabtu dan Minggu ini kita turun untuk melakukan. Nah, inilah upaya-upaya kita. Kita turun di samping juga melakukan tindakan pengasapan atau pogging di tempat-tempat yang memang ada penderitanya. Juga kita langsung memberikan sebuah edukasi, pemahaman. Demam berdarah seperti ini loh. Dan cara pencegahannya sederhana, gampang. Nah, ini kita harus memang melibatkan ke tokoh-tokoh masyarakat. Dan dimulai dari yang paling kecil di keluarga, di lingkungan, baru yang besar. Saya yakin dengan pencegahan yang seperti ini akan sangat banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Menekan kos. Ya, kalau sudah sakit, aduh, apalagi dampak-dampaknya kita tahu. Sampai pendarahan dan sampai mengancam nyawa. Ini ya. Proses pemulihannya pun sangat cukup lama ya dokter ya? Iya, sebenarnya sih ini penyakit yang boleh dikatakan ya nanti akan sembuh dengan sendirinya. Oh gitu. Ya, tergantung kondisi tubuh. Ya, tergantung virulensi dari virusnya tersebut yang menyebabkan demam berdarah itu. Oke. Seperti Pak Dokter katakan tadi, katanya Pak Dokter sudah membentuk relawan di tahun 2019 ya. Iya. Barangkali Pak Dokter mungkin punya data-data kali untuk wilayah di Kabupaten Buleleng ini yang mungkin bisa dibilang rawan lah ya, atau rawan dengan yang namanya penyebaran virus ini. Virus DBD ini. Jadi daerah-daerah di Buleleng ini boleh dikatakan hampir semuanya ini memang menjadi daerah yang endemis ya. Endemis, memang ada beberapa daerah-daerah yang tentunya menjadi perhatian khusus. Misalnya untuk di Buleleng untuk di Buleleng di Desa Grogga, Desa Patas, Desa Anturan untuk di kota, kemudian Desa Pejarakan, Desa Tukad Mungge, Celukan Bawang, Kali Bukbuk, Desa Pemaron, Desa Panji, Desa Kerobokan, Kayu Putih, Lukepakse, Pengulon, dan Desa Kaliasem juga di sekitar di sini semuanya. Itu. Jadi ini memang daerah yang memang endemis, sehingga apa? Itulah memunculkan saya bersama teman-teman organisasi yang bentuk relawan dan kita tetap. Kalau boleh tahu nama relawannya apa Pak? Nama ini ya. Mungkin barangkali saya bisa bergabung Pak untuk ini. Relawan BMI Peduli Masyarakat. BMI Peduli Masyarakat. Ya.
Baik pendengar, ya untuk pendengar setia Perusahaan RRI Singaraja yang di pagi hari ini mungkin masih setia bersama kami dan menyimak obrolan kami di pagi hari ini di Hayya Balik Engken. Silakan buat pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya-tanya tentang topik yang kita bahas di pagi hari ini melalui line telepon di 0362246644 dan juga di 0811399790. Baik, Pak Dokter, sekarang mungkin pertanyaan ini memungkinkan kita ataupun mungkin Pak Dokter ini untuk memberikan informasi sedikit aja tentang mungkin tindakan-tindakan yang konkret ya, yang mungkin kita bisa lakukan ya kita sebagai masyarakat untuk mencegah penyebaran DBD ini agar tidak lebih ekstrim lagi seperti itu, Pak Dokter. Iya. Tindakan-tindakan yang mungkin konkret ya. Yang tadi saya sampaikan ya. Penyakit apapun juga pencegahan ini adalah yang utama. Dan demam berdarah ini sebenarnya penyakit yang sangat mudah untuk dicegah. Tapi kalau sudah kena dampaknya bisa fatal. Nah, sehingga pencegahannya inilah yang harus terus dikampanyekan. Nah, yang sederhana, pastikanlah tidak digigit nyamuk itu. Iya ya. Pastikanlah tidak digigit nyamuk. Kadang-kadang di rumah juga kita agak-agak khawatir juga ya. Ini apa sih kok nyamuknya gigitnya agak serem, agak-agak gimana ya nyelekit. Nah, sehingga apa? Kita tahu nyamuk yang memang berpotensi memberikan penyakit ini, yang menimbulkan penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Hidupnya di mana? Tentunya di tempat genangan-genangan air. Di tempat-tempat yang lembab tentunya. Sehingga ya 3M ini harus menguras. Kapan mengurasnya? Minimal setiap seminggu. Kenapa? Karena umur nyamuknya ini dari proses telur sampai jadi nyamuk itu 7 hari. 7 hari. Ya, sehingga proses. 1 minggu itu sudahlah dikuras. Nggak sampailah dia menjadi nyamuk, sudah dibersihkan. Cepat sekali ya pertumbuhan nyamuk. Jadi ini kemudian di samping itu juga menutup. Kita punya tempat-tempat penyimpanan air harus ditutup sehingga tidak ada kesempatan nyamuk untuk bertelur di sana. Kemudian mendaur ulang atau mengubur kaleng-kaleng bekas misalnya ya, sampah-sampah ini sehingga tidak ada lagi tempat untuk nyamuk untuk bertelur dan untuk berkembang biak. Ini sederhana sekali. Di rumah pun juga, misalnya gantungan-gantungan baju, jangan terlalu lama menggantung baju. Itu numpuk-numpuk barang-barang. Ini tempat nyamuk yang senang dia di sana. Ini sederhana-sederhana sekali sebenarnya, dan sekarang kita tahu di mana memang endemis ada penyakit demam berdarah, biasanya penduduknya rapat, kebersihannya, lingkungannya kurang. Ini sudah pasti. Nah, sehingga kesadaran inilah yang tumbuhkan. Kesadaran yang dimulai dari paling kecil adalah kesadaran dari diri kita. Ya, sehingga baru meluas. Ya. Dan itu pun mungkin tergantung dari kesadaran mungkin RT RW setempat kali betul. Ya. Apalagi daerah pemukiman ya, yang seperti kita ketahui kalau daerah pemukiman itu biasanya kan batas-batas rumah itu agak mepet-mepet, Dokter ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung aja terima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Gede dari Padang Bulir. Pak Gede di Padang Bulir. Baik Pak Gede, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Dokter pagi hari ini. Silakan. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak D. Terima kasih atas informasinya melalui RRI. Apa yang dikatakan tadi Pak Dokter itu memang benar. Ya. Tapi saya yakinkan nanti ke depannya pemerintah kabupaten dan desa ini ada agenda atau program yang apa yang dikatakan Pak Dokter tadi itu memang benar, sudah baik sekali. Tapi yang saya harapkan belusukan rumah ke rumah. Dengan demikian masyarakat akan lebih cepat apa ya yang menjadi inti dari penyebaran malaria ini. Ya, di daerah saya ini kan banyak buruh yang bekerja keluar, itu tidak tahu apa.
Nah kalau belusukan sepanjang musim hujan dari awal dari akhir, saya minta paling tidak 4 kali belusukan ke rumah melalui aparat desa atau yang terkait. Dengan demikian harapan kami penyakit atau penularan malaria ini tidak jadi, tapi sekarang ini kan masih banyak. Sepanjang ini saya belum pernah ada dari desa bergotong royong membersihkan lingkungan atau jentik-jentik penyakit yang menyebar malaria ini. Dengan demikian saya harapan sekali ini belusukan ke rumah-rumah. Terima kasih Om, santai Om. Om, santai Om. Ya. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, iya. Iya, memang yang pertama adalah kuncinya adalah pencegahan. Pencegahan ini sebenarnya sih memang dari pemerintah, program pemerintah sudah jelas. Bagaimana membentuk tenaga kesehatan relawan juga, sampai ada juru pemantau jentik juga, ya jumantik di masing desa. Nah sekarang inilah yang memang harus diberdayakan, harus diaktifkan. Dan kita tahu bahwa penyakit ini penyakit musiman, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, bagaimana caranya, upaya kita, karena ini sudah pasti berlangsung terus. Ya, memang kalau pencegahan sudah berhasil, pasti akan penyakit ini rendah dan bahkan tidak ada. Tapi kalau sudah sampai ada, apa yang harus dilakukan? Dan pasti tetap seperti kita lihat dari tahun ke tahun, khususnya di Buleleng, terus aja ada demam berdarah, nggak pernah nggak. Nah, terus apa yang dilakukan? Jelas di masing-masing di pemerintah pasti juga sudah punya programnya, dan saya pun juga menyarankan di masing-masing desa harus tersedia sarana minimal alat fogging yang tentunya seketika bisa dilakukan apabila ada warganya yang terkena demam berdarah. Itu. Dan kita lihat banyak desa-desa yang belum memiliki fasilitas itu. Gitu ya, ini fasilitas mungkin di puskesmas ada, dan berapa puskesmas sih yang ada. Dan juga ini kita pun juga mendengar dari masyarakat banyak juga alatnya yang enggak bisa dioperasikan dan lain sebagainya, tidak berfungsi. Nah inilah peran kita relawan. Kita memang berkolaborasi dengan pemerintah. Keterlibatan kita dari organisasi, dari kelompok masyarakat yang tentunya peduli terhadap hal ini. Dan dasarnya adalah hanya satu, bahwa penyakit ini, kondisi seperti ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi minimal kita ada sebuah solusi. Ini masalah loh. Solusinya apa sih? Yang penting kan seperti itu. Ya solusinya itu. Dan fogging ini yang kita lakukan dan mungkin dipersiapkan sarana ini di masing-masing desa. Ini adalah di samping membunuh nyamuk dan juga jentiknya ini, juga yang paling penting pengobatan secara psikologis. Bisa dibayangkan deh Niko ya. Misalnya Niko anaknya yang sakit atau mendengar saja tetangga yang sakit, kita sudah khawatir dan nanti tertular kita. Itu loh. Itu sudah sugesti sudah pasti. Dan ketika kita mensugesti raga kena kena dah nanti dia. Nah, ini ketika kita turun melakukan pengasapan, mereka sudah merasa dipayungi, mereka sudah merasa diayomin, mereka sudah merasa terlindungi, dan disinilah imunitas mereka tanpa disadari juga meningkat. Di samping memang dampaknya yang memang nyata, membunuh nyamuk-nyamuk dewasa yang sedang bertebaran di wilayah di mana terkena demam berdarah tersebut. Gitu. Oh begitu. Baik, kita akan kembali membuka line telepon di 0362246444, dan seperti yang kita ketahui dengan obrolan kita tadi bersama Bapak Dokter, kita kembali lagi ya ke pencegahan DBD melalui kesadaran masyarakat, dan itu sudah menjadi tugas kita semua ya Pak Dokter ya, untuk melawan penyakit ini dengan menjaga kebersihan dan juga melakukan berbagai tindakan yang pastinya ya untuk pencegahan yang tepat. Nah dalam proses itu sebenarnya sih pertanyaan ini bertujuan untuk menyoroti mungkin pentingnya ya peran
keluarga kali ya Pak Dokter ya, untuk menjaga kebersihan dan melaksanakan tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran DBD. Gitu. Biasanya kan setiap keluarga, setiap kakak itu biasanya kan bodo amat gitu kan. Padahal sih ya kebanyakan lah seperti itu ya kan. Itu menurut Pak Dokter apa yang harus dilakukan? Mungkin sudah melakukan berbagai upaya kali untuk mengunjungi tempat-tempat atau wilayah yang memang agak-agak sedikit ini ya, wilayah yang rawan kali ya. Kita terima penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa dan di mana niki? Sama Gus Maung. Gus Maung. Baik, Bapak Gus Maung. Silakan. Pagi. Gus Maung. Baik, Bapak Gus Maung, silakan. Dengan Pak Dokter Dinas Kesehatan ya. Iya. Dokter siapa? Saya Dokter Caput niki. Dokter Caput. Pagi swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabar Dok? Sehat-sehat, nggih Pak Gus. Saya ingin mengetahui saya mendengar khusus mengenai demam berdarah. Ya, demam berdarah. Saya waktu Denpasar, ya di Denpasar 76, tidak pernah dengar ada demam berdarah. Ada nyamuk tuh, padahal saya tinggal di Jalan Bali. Dekat kampus saya, di sana ada kali masuk ke Canglah. Kuliah kedokteran di sana ada. Begini Dok, saya terakhir tahun 80-an, saya baru dengar ada TB, tapi di Denpasar enggak, TB-nya enggak seperti itu, dengarnya enggak. Buat lama-lama, semakin lama pemukiman penduduknya banyak sekali, semakin berkembang. Pertanyaan saya ini, sejauh mana pengetahuan Pak Dokter bahwa nyamuknya itu Aedes aegypti asalnya asal dari mana? Ya, asalnya dari mana? Apa suatu negaranya apa negara mana? Saya dengar dulu katanya dari Afrika. Afrika membawa kemari ke Indonesia. Kedua, ada dan siklus awan siklus tropis. Ya, antara tropis ya hujan ke capek ke panas terus perubahan alam. Ketiga, oleh negara-negara bermusim apa benar tidak ada DB nama Aedes ini tidak adalah demam berdarah. Itu saja Dok. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baik Dokter, silakan. Iya. Jadi terima kasih Niki Pak Gus Maung. Iya. Jadi sebenarnya nyamuk Aedes aegypti ini masih diduga dari literatur yang ada, diduga memang berasal dari benua Afrika. Penyebaran virus oleh nyamuk Aedes aegypti ini mudah sekali terjadi di negara-negara beriklim tropis. Ya, seperti di Indonesia, terutama saat memasuki musim hujan. Dan memang kalau dulu ini kan mobilitas manusia kan tinggi sekali. Bahkan sering yang seperti kita rasakan sampai penyakit. Kalau dulu tahun berapa dibilang, apalagi pernah enggak dengar AIDS kan enggak? Enggak pernah. Begitu perkembangan teknologi, komunikasi, harus transportasi yang begitu kuatnya, cepatnya, ya sekarang kita di Singaraja, besok bisa juga sudah di belahan benua yang lain, kan begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan sehingga apa yang dikatakan tadi ya wajar. Dulu memang nggak ada, tapi karena arus transportasi ini yang begitu cepatnya, itulah yang menyebabkan nyamuk yang sebenarnya Aedes aegypti ini yang berasal dari benua Afrika itu
bisa menyebar, bisa kemana aja, termasuk juga Indonesia, dan memang tumbuhnya hidupnya di daerah tropis. Memang targetnya memang di daerah tropis. Ya, memang daerah tropis ini. Nah, sehingga di daerah-daerah yang subtropis atau non tropis, apalagi daerah dingin, ini jelas minimal sekali, bahkan tidak ada gitu. Jadi itu. Baik, Bapak Maung, mungkin sudah jelas kali ya. Baik, kita akan terima lagi buat pendengar yang ingin bergabung. Dan sebelum kita terima telepon, Pak Dokter, mungkin kita sedikit mengarah ke masalah fasilitas umum mungkin ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, Pak Dokter ya, untuk setidaknya bisa membantu masyarakat untuk mencegah atau melawan DBD. Mungkin apa aja, Pak Dokter, fasilitas umum yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat dalam pencegahan DBD? Ya, kalau dari sisi untuk fasilitas umum pastikan fasilitas umum itu ya tentunya ya bersih, ya terbebas dari tumpukan-tumpukan sampah, genangan air itu. Ini, nah itu tentunya fasilitas umum yang memang yang ada. Bagaimana caranya kita menyiapkan fasilitas ini, maksudnya fasilitas umum, bukan fasilitas untuk yang untuk pencegahannya, tapi fasilitas umum. Karena kalau namanya fasilitas umum pasti fasilitas yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Ya tentunya itu. Misalnya ya di tempat-tempat kumpul itu harus memang pastikan tempat sampah di lingkungannya itu bersih, ya tidak ada genangan-genangan air. Itu yang memang dipastikan. Tentunya keterlibatan kita semua, kesadaran seperti judul, kesadaran masyarakat ini tentunya sangat penting sekali untuk pencegahannya. Iya, berarti kesadaran dari berbagai pihak ya, Pak Dokter ya, termasuk sektor mungkin ya terkait dengan masalah itu. Benar. Baik, kita akan terima lagi Pak Dokter. Iya. Halo, selamat pagi. Hai Balik Engken. Selamat pagi. Hai. Halo. Ya, halo, selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana? Di pagi hari ke Jalan Komodo. Hai. Selamat pagi buat Niko. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas. Naik kereta api ke Cakep. bareng Pak Bupati Wali Kota. Luar biasa. Ini nih jagonya pantun. Ya, halo Bapak Dimas. Oh, ya. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dimas. Ya, semoga sehat selalu Pak Dokter. Iya. Begini Pak Dokter. Ya. Apa yang disampaikan tadi. Kalau dulu Pak Dokter, mungkin saya masih kecil aja. Artinya belum menikah itu loh. Ada fogging sampai sekarang tak pernah ada fogging ke desa-desa Pak Dokter. Mohonlah. Artinya fogging itu akan ada lagi untuk ke desa-desa Pak Dokter. Iya. Karena apa? Fogging itu juga bisa artinya mencegah, artinya itu nyamuk-nyamuk yang bersarang. Artinya ya mohon itu buat Pak Dokter agar bisa lah mensosialisasikan kepada pemerintah agar fogging itu bisa ke desa-desa lagi seperti dulu Pak Dokter. Iya. Kita semua kan khawatir sebagai masyarakat juga Pak Dokter. Benar, iya. Iya, penyakit demam berdarah ini mudah-mudahan kita terhindar dari semua penyakit ya. Benar. Ya, untuk hanya itu pertanyaan dari Bapak Dimas Pak Dokter. Kurang lebih mohon maaf buat Pak Dokter. Hari Jumat ke Desa Runung Pak Dokter. Baik, cakep. Intro dan outro. Ya, buat Niko. Ya, siap. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, baik. Terima kasih Bapak Dimas atas atensinya ya. Baik Pak Dokter, silakan menanggapi. Iya. Bapak Dimas, terima kasih. Mungkin ini bagian daripada harapan dari masyarakat ya. Ini adalah ungkapan dari masyarakat sebenarnya. Dan justru karena saya menyadari hal itulah
saya selaku masyarakat, saya hanya masyarakat biasa. Saya tidak di pemerintahan, tetapi saya ingin melakukan sesuatu hal yang tentunya bermanfaat. Kita tahu permasalahan, apalagi saya dokter tahu, sehingga makanya membentuklah yang namanya relawan. Ya, relawan-relawan yang tentunya siap untuk hadir, untuk membantu ya mengatasi masalah yang khususnya masalah demam berdarah yang saat ini di daerah kita memang sedang tanda petik ya banyak penderitanya atau mewabah. Nah, inilah bentuk kepedulian kita selaku organisasi, selaku anggota masyarakat. Dan harapan saya pun juga, yuk berkolaborasi, yuk pemerintah, ya karena harapan kita ya tentunya dalam kondisi ini pemerintah pasti juga sudah memikirkan apa-apa yang dilakukan, harus dilakukan. Ya, salah satunya yang tadi disampaikan, saya pun juga merasa dulu waktu sekitar tahun 80-an ya begitu ada penderita langsung sudah ada tim ya yang jelas dari pemerintah, dari dinas kesehatan turun ke masyarakat untuk melakukan tindakan pengasapan itu. Ya, dan saat ini saya selaku masyarakat biasa ya yang kebetulan punya organisasi, inilah yang saya lakukan. Sekaligus dimanfaatkan ya. Ya jelas harus itu dokter ya. Jadi isinya kita nggak nyalahin aja deh, tapi apa yang bisa kita lakukanlah. Luar biasa. Baik dok, mungkin kita sedikit ingin mengetahui nih dok ya, seperti yang kita ketahui peran puskesmas itu memang benar-benar dibutuhkan ya dok. Iya jelas. Dari setiap masing-masing seperti Pak Dokter katakan tadi ya, seperti bilang pasti setiap puskesmas itu memiliki fasilitas. Fasilitas. Nah mungkin pertanyaannya, mungkin peran kali ya, peran puskesmas saat ini. Menurut data dari Pak Dokter itu mungkin sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas apa aja dokter? Saya hanya sebagai anggota masyarakat biasa. Ingat itu guys bawahi, dan mungkin hal ini bisa dikonfirmasi ke pemerintahan khususnya dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya. Saya dulu pernah saya di puskesmas dan fasilitas itu memang ada. Sekarang tergantung dimanfaatkan atau tidak. Itu yang paling penting kan itu rasanya semuanya sudah lengkap, rasanya menurut saya. Karena bagaimanapun juga ya namanya kita sebuah proses untuk melakukan sesuatu atau program pasti ada proses perencanaan. Perencanaan ini ya tentunya disusun dari permasalahan-permasalahan yang ada sehingga direncanakan sebuah solusi. Dari solusi ini baru lakukan action atau tindakannya. Itu sudah pasti. Tidak mungkinlah daerah yang memang tropis, daerah yang memang rawan demam berdarah tidak punya alat untuk fasilitas itu kan jelas pasti tidak mungkin. Pasti sudah dipersiapkan dong. Sudah dipersiapkan pastinya. Mungkin bagi saya yang saya lihat belum maksimal, khususnya di desa-desa. Sehingga saran saya sebaiknya di masing-masing desa, karena daerah Buleleng ini sebagian besar daerah yang endemis demam berdarah, menyiapkanlah alat tersebut. Sehingga begitu masyarakatnya terserang atau terkena ada kasus, tidak paniklah. Ya langsung untuk bisa dieksekusi, ya tidak perlu waktu panjang-panjang untuk menunggu, dan masyarakat akan terayomi dan terobati, baik itu secara psikologis maupun secara fisiknya. Baik dok. Terus satu lagi nih dok, seperti yang dokter katakan tadi, katanya dokter sudah sempat mengunjungi beberapa wilayah-wilayah untuk mengedukasi masyarakat secara pribadi ya, Tidak beberapa loh. Tidak beberapa ya. Banyak sekali loh. Banyak sekali. Nah, apalagi banyak sekali dokter ya. Iya, kita dari 2019 kita turun. Nah itu lagi. 2019. Berarti sudah 5 bukan tahun beberapa, loh. berarti sudah banyak. Banyak ya. Mungkin hampir semua. Oke, kita lanjut terima telepon lagi ya Pak Dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Merdeka. Woi, ini Dokter Capot ini kan memang, saya Pak Anggas nih dari Guramban. Yes. Dokter Capot ini kan dia kan memang benar-benar dia itu untuk
konsepnya luar biasa untuk membangun Buleleng, terutama untuk kepada masyarakat dia berdasarkan RCTI, tulus ikhlas. Untuk program kalau dia kemanusiaan ikhlas kan tidak mungkin berani dia keluar uang sampai beli obat kesana ini, itu kan bukan dari pemerintah keluar uang. Iya, betul. Artinya kan orang mungkin itu kan dari puskesmas kan ada anggarannya gitu loh, tapi kan ini kan kantong sendiri keluar. Artinya yang cari becering oleh mesin ibu gitu loh. Gitu ya. Nah ini faktanya memang seperti itu, jadi dia tidak ada tujuan lain, tujuannya hanya mendengarkan dengan masyarakat, dan itu sangat disambut sama antusias sekali. Biasanya ini saya bukan mendeskripsikan siapa-siapa ya, dalam konteks ini kan program booking itu kan harus ada tiap minggu dari puskesmas, mungkin pemerintah dan dinas kesehatan yang harus punya program itu. Biasanya kan begitu ada kena ada murudugan booking gitu loh. Kalau dokter cabut ini kan enggak, saya lihat di sana ngayahnya luar biasa. Setiap ada misalnya pencegahan lebih dini dia dilakukan gitu, kepada masalah Buleleng. Asal sudah ada perbekal yang menghidup, Pak dokter tolong di sini ada booking masalah kami pencegahan lebih awal, datang murudugan ke sana gitu. Dengan timnya saya lihat di sana seperti itu. Inilah butuh sekali pemimpin yang Buleleng nanti ke depan seperti ini. Semoga nanti saya harapkan di 2024 ini Pak Dokter nanti bisa mewujudkan Buleleng ke depan untuk membangun Buleleng bersama-sama masyarakat Buleleng. Jadi mulai wewenang gitu ya. Itu saja harapan saya, karena saya sendiri di sini memang secara pribadi sudah rekodnya dari dulu sudah baca bahwa memang benar-benar ngayah nih, tidak ada konotasi lain. Nah itu saya sampaikan kepada Bapak Dokter, terima kasih banyak atas bantuannya kepada masyarakat Buleleng yang sangat peduli, yaitu artinya lestari benar-benar loh. Jadi intinya seperti itu. Mohon maaf, mungkin saya terlalu berlebihan karena saking senangnya melihat seseorang yang mau ngayah tanpa dibayar. PR-nya pekerjaan dulu, kan orang ngayah kan RP dulu. Ini PR dulu kerjaan baru gitu RP ya? ke dia. Benar. Itu tinggal dibanding aja. Ya. Sekian dulu dari saya, Om. Santai-santai Om. Selamat. Santai-santai, terima kasih. Iya. Luar biasa ya. Apresiasi dari seorang ini terhadap Pak Dokter Caput. Baik, Pak Dokter silakan. Mungkin ada ya terima kasih Pak Anggas atas apresiasinya. Saya cuma sederhana sekali. Ya, ketika kita merasa memiliki, disitulah kita akan merasa bagaimana kita untuk menjaga, memelihara dan untuk merawat hal itu karena sudah merasa memiliki. Dan saya selaku masyarakat, saya merasa memiliki loh. Khususnya di Buleleng, dan saya juga pernah merasakan loh bagaimana menjadi masyarakat yang keluarganya terkena, sehingga disitulah rasa terpanggil. Ya terpanggil yang sebenarnya tidak ada yang nyuruh, tidak ada, tapi rasa terpanggil. Mungkin karena sudah mengalami kali ya Pak Dokter. Ya jelas. Di samping itu saya merasakan tidak saya saja kayaknya yang seperti ini, pasti banyak orang. Nah sehingga disitulah yang sebenarnya tidak ada ndak apa-apa. Hanya saya tahu bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab semata pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kalau semuanya memiliki rasa memiliki yang sama, Buleleng aman. Buleleng akan bisa terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit seperti ini, khususnya untuk di kesehatan. Ya, rasa memiliki inilah yang memang ada dan harus ditumbuhkan. Ya, kalau sudah tidak merasa memiliki pasti cuek dia, nggak peduli. Apalagi orientasinya seperti yang disampaikan Pak Anggas, RP. Iya, RP ya. Ya namanya juga melayani melayani dengan program kemanusiaan. Ya, program kemanusiaan. Apalagi sejak dari tahun 2019 Pak Dokter ya. Waduh, dan waktu itu tahun 2019 kalau boleh cerita sedikit lah tentang story dari salah satunya itu ya. Saya terpanggil. Pertama memang keluarga sedang kena itu. Yang kedua, gencar-gencarnya pada saat COVID. Saya melihat konsentrasi pemerintah saat itu untuk COVID. Pikiran, tenaga, biaya, semuanya dikonsentrasikan ke sana. Waduh. Semuanya kan tahu kan, sudah melewatin hal itu. Semuanya konsentrasi. Tetapi ada yang sepertinya terlupakan. Penyakit yang mengancam pada saat itu, penyakit yang mengancam adalah demam berdarah. Tapi perhatian tidak ada ke sana. Dan saya selaku dokter yang melihat kondisi ini, tentunya ini beresiko loh.
Tentunya ini berbahaya untuk masyarakat loh. Apalagi saya lihat data bahwa saat itu Buleleng termasuk 5 besar tempat ya penderita demam berdarah terbanyak saat itu 5. di Indonesia. Di Indonesia. Berarti masih jauh ya Denpasar, Bangli, Gianyar. Di Indonesia kita ngomong, bukan lagi di Bali. Nah ini sehingga saya berinisiatif. Ya, kalau saya sering komunikasi ngomong-ngomong itu ya karena saya sebagai manusia biasa, masyarakat biasa, ya didengar mungkin ya paling tidak sebagian. Ya, nah inilah sehingga saya lebih mementingkan ya apa yang bisa saya kerjakan yaitu saya kerjakan, action. Paling penting adalah dalam kehidupan kita adalah tindakan. Action dulu ya? Nyata. Kalau terlalu kebanyakan mikir, waduh kapan jalannya kebanyakan gitu kan? mikir dan kebanyakan ngomong tidak ada tindakan, no. Ya bagi saya makanya saya jarang untuk ya terlalu banyak ngomong ngasih ini itu, yang penting action. Dan action ini nyata-nyata berdasarkan dari analisa-analisa yang kita lihat. Dan pada saat itu COVID yang sedang melanda 2020 2019 itu saya lihat demam berdarah tinggi sekali. Nah, saya ingin ya minimal ya dalam kondisi seperti itu pemerintah yang terfokus dana, anggarannya, tenaga, pikiran untuk COVID, dan kita selaku anggota masyarakat, organisasi, saya ajak teman-teman yuk ini buat gini. Saat itu saya hanya beli 1 mesin. Permintaannya banyak sekali sehingga saya nambah mesin lagi. Saya didik, saya latih teman-teman di relawan untuk bagaimana mencampur obatnya, menggunakan alatnya dan lain sebagainya, dan terus hingga sampai saat ini. Jadi kira-kira sekarang anggota dari Bapak punya relawan kalau untuk tempogengnya itu ya lumayan. Lumayan ya, apalagi dari tahun 2019 luar biasa. Jadi inilah bentuk bagaimana kepedulian kita. Ya, yang mungkin benar juga seperti katanya Pak Anggas, yang dasarnya RCTI. Kata-kata filosofi cuma itu aja. Karena memang benar rasa cinta, tulus betul. Ikhlas, cinta. Kita hadir karena cinta. Iya, karena kita pengalaman juga loh Pak ya, karena hati kita bisa tergerak begitu. Hadir karena cinta, menjalani dengan cinta, dan nanti mengakhirinya pun dengan cinta. Indah sekali rasanya hidup ini. Baru terus selanjutnya Pak Dokter, mungkin ada kiat-kiat mungkin kerjasama antara organisasi lain lah ya selain dari Pak Dokter sendiri. Mungkin sebelum kita ke kiat-kiat mungkin ke pemerintah ya, kerjasama dengan pemerintah. Iya, kalau saya ya ini adalah memang ide inisiatif dari saya selaku pribadi dan selaku organisasi, bagaimana untuk memberdayakan teman-teman di organisasi, memanfaatkan, karena tujuannya organisasi itu apa sih? Pasti sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, disinilah kita manfaatkan ketika kondisi dan situasi ada permasalahan yang ada ini. Dan dalam hal ini di kesehatan ya itulah yang saya lakukan itu saja. Masalah kerjasama dalam hal ini ya kita prinsipnya ya semakin banyak ada masyarakat yang peduli seperti ini, organisasi itu semakin bagus. Pekerjaan kan semakin ringan. Dan ini sebenarnya yang mungkin menjadi sesuatu nilai positif khususnya bagi pemerintah. Jadi ada kelompok masyarakat, bagian daripada masyarakat yang ikut ya sama-sama menanggulangi, mengatasi permasalahan khususnya permasalahan kesehatan ini. Jangan dianggap sebagai hal yang negatif, tapi inilah yang memang harus diberdayakan. Kita rangsang supaya banyak deh muncul organisasi-organisasi yang memang bentuk bergerak di kepeduliannya untuk hal ini. Baik Dok, ini sudah ada yang masuk di via WhatsApp, langsung aja kita bacain ya. Nyoman Sudarsana di Bakti Srage. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Dokter. Perkembangan penyakit demam berdarah terus terjadi peningkatan di Buleleng. Jadi di semua daerah di Indonesia di musim pancaroba ini. Saran kami untuk antisipasi pencegahan diperlukan praserta kesadaran masyarakat sesuai apa yang disampaikan tadi, karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar. Jadi inilah terus diberikan edukasi, informasi. Ada pertanyaan, bagaimana cara mencegah demam berdarah yang efektif agar tidak menimbulkan korban jiwa? Terima kasih. Semoga penyakit DB tidak mengalami peningkatan di Buleleng. Iya,
Terima kasih. Itu ada telepon masuk enggak? Iya, kita terima telepon. Halo, selamat pagi. Tambahan sedikit, dokter. Oh, ada tambahan sedikit lagi. Baik, silakan Bapak Dimas. Ini mohon Pak Dokter bisa memberikan pemahaman ya. Untuk bisa membedakan itu nyamuk yang berbahaya. Kadang-kadang kan ada nyamuk kecil, kadang-kadang ada yang besar itu. Yang disebut nyamuk malaria yang bagaimana itu? Itu pertanyaan. Maaf Pak Dimas, bukan malaria ya, ini demam berdarah. Ya, maksudnya nyamuk-nyamuknya itu. Ya, nyamuk demam berdarah, nyamuk ini apa namanya, Aedes aegypti, ya. Gitu. Nah, itu ada pertanyaannya. Terus yang terakhir, beli burger hari Senin, tak lupa beli kelengkeng juga jagung. Buat Pak Dokter, sudah bisa memimpin Buleleng dan saya mendukung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas. Kembali lagi ya tadi ya dengan pantunnya. Baik, silakan dokter. Mungkin Pak Dokter ingin menanggapi yang kami bacakan tadi via WhatsApp, silakan. Ya, yang di WhatsApp. Apa itu? Masalah pencegahannya. Pertanyaannya bagaimana cara mencegah demam berdarah yang efektif agar tidak menimbulkan korban jiwa? Ya, pertama pencegahan itu pasti sebelum kena penyakit kan gitu ya. Kalau sudah kena penyakit, bagaimana supaya tidak menjadi fatal? Pengobatan dah itu, tindakan kuratif. Nah ini, jadi tentunya sebelum ada penyakit sederhana sekali. Nah untuk khusus untuk demam berdarah ada PHBS 3M plus. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Itu. Nah, terus kemudian 3M ya yang tadi saya sampaikan, ya rutin menguras, kemudian menutup dan mengubur atau mendaur ulang. Menguras bak mandi seminggu sekali, bersihkan juga wadah atau penampung air lainnya, dan juga pastikan supaya kita tidak digigit nyamuk. Pasang kasa dan kelambu nyamuk misalnya, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Kemudian gunakan lotion atau krim anti nyamuk. Nah itu. Terus kemudian banyak yang sederhana, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Itu. Jadi dan juga pada kondisi-kondisi yang tertentu dengan adanya penderita, ya disitulah lakukan fogging. Nah juga di sekitar rumah kita ada tanaman-tanaman liar, yaitu bersihkan. Ya. Jadi PHBS ini ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, yang sehat tentunya dari diri kita, ya olahraga, misalnya makanan yang sehat. Nah ini tentunya sangat sederhana. Dibutuhkan kesadaran. Menyadari enggak kita? Ini menyadari. Nah itu kalau sudah itu udah. Kalau semuanya secara kolektif ya, semuanya menjalani hal ini, saya yakin demam berdarah akan minim sekali. Ya ini masalahnya, mau enggak semuanya sadar untuk hal itu? Nah, itu dia, kembali lagi ya kepada diri sendiri ya. Jadi satu lagi nih Dok, yang kadang-kadang kita agak sulit untuk berpikir ya. Untuk biasanya sih kalau misalkan sudah ada penerapan seperti ini, kita semua pasti udah sigap ya. Yang namanya ember-ember bekas yang mungkin sempat tergenang ya kan. Itu sudah sempat dibersihkan. Memang sudah bersih, clear lah di rumah gitu loh. Dan yang paling sulit ini memang dokter, yang sering saya alami itu kalau kita di perumahan itu biasanya depannya ada selokan ya, selokan. Nah, mungkin di sana kira-kira pengaruh juga nggak dokter selokan-selokan itu? Apalagi selokan ini memang agak tertutup, dia memang susah untuk dibersihkan. Jadi begini ya, kalau selokan yang tergenang airnya, kalau mengalir enggak? Kalau mengalir enggak ya? Makanya upayakan selokan itu bersih supaya mengalir airnya. Yang menyebabkan yang tempat hinggapnya, tumbuhnya, berkembangnya nyamuk itu air yang tergenang. Kalau mengalir ya enggak.
itu. Berarti Jadi kan, itu. Nah, otomatis selokan-selokan ini harus dijaga kebersihannya. harus Jangan dijaga membuang memang betul. sampah di Harus selokan. rutin ya, berarti setiap minggu gotong Itu. royong dibersihkan. Iya. Memang agak kecil sih, Dok. Ya ininya. minimal dari diri kita deh, rumah Dari diri kita, lingkungan sendiri. kita. Apalagi Itu. selokan di depan rumah lagi. Iya. Waduh. Ini nyamuk dari mana nih? Baju-baju udah nggak ada semua ya kan? Tiba-tiba ada aja nyamuk yang nongol ya kan? Yang masih rendah dan perlu ditingkatkan adalah kesadaran. Kesadaran Ya, dari diri kesadaran kita dari sendiri diri ya. kita sendiri dan masyarakat. Ini penting ini, sehingga untuk menimbulkan kesadaran kita selaku warga masyarakat, selaku organisasi juga di pemerintahan berkolaborasi terus tidak henti-hentinya, terus tidak capek-capeknya, terus tidak ada lelah-lelahnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan itulah yang saya lakukan. Luar biasa Pak Dokter. Ya. Itu tuh ya, ingat ya pesan dari Pak Dokter. Mungkin pesan-pesan terakhir nih dari Pak Dokter karena waktu Jawab kita sudah. pertanyaannya itu siapa namanya? Siapa itu? Si Mama Dimas, Papa Dimas. Papa Dimas. Papa Dimas. Ciri-ciri. Oh, ciri-ciri. Ya. Orang yang terkena penyakit DBD. Enggak, bukan nyamuknya yang Oh, ditanya. ciri-ciri nyamuknya. Ya, Oh. jadi ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ya. Ini berukuran kecil, tidak seperti nyamuk, berukuran kecil dan berwarna hitam dengan loreng-loreng putih di seluruh Kayak tubuhnya. zebra begitu ya, Dok ya? Ya, Putih pada hitam, lihat putih hitam. bandingkan ya. Kalau ada yang loreng-loreng, nah itulah Aedes aegypti. Berarti Jadi, lebih besar nyamuk malaria berarti ya. jelas. Dan juga salah satu ciri khasnya nyamuk Aedes aegypti ini memiliki daya jangkau yang cukup jauh dengan kemampuan terbang setinggi 10 meter dan sampai sejauh 400 meter. Iya. Tuh. Pokoknya jangan sampai menyesal lah ya. Seperti apa yang dikatakan Pak Dokter tadi, yang namanya kesadaran diri sendiri itu memang sangat dibutuhkan. Harus betul-betul ya, jangan sampai ketika kita sudah mengalami, padahal ini belum ya, baru tanda-tanda. Tapi bukan tanda-tanda ini terjangkit penyakit DBD, cuman digigit nyamuk, cuman bintik-bintik merah. Itu benar tanda, Dok, kalau bintik-bintik merah? Kenapa? Kalau bintik-bintik merah itu emang benar tanda? Salah satu, Salah tapi satunya? tidak selalu. Karena bagaimanapun juga ketika memang terjadi proses masuknya virus ya yang dibawa oleh nyamuk, virus dengue yang di nyamuk itu akan terjadi reaksi oleh tubuh, di mana akan menyebabkan permeabilitas daripada kapiler itu terbuka, sehingga muncullah merah-merah itu sebenarnya. Dan tidak saja itu yang menyebabkan permeabilitas, ini kan banyak hal, gigitan-gigitan serangga yang lain pun juga sering menyebabkan hal itu. Bintik-bintik merah begitu ada. Ya, alergi misalnya. Selain bintik-bintik merah mungkin ada mungkin demam seperti itu, Yang tanda-tanda jelas gejala-gejala. Gejala-gejalanya yang pasti ya panas ya. sakit kepala, mual muntah, nyakit Waduh, sendi untung saya nggak kena, Dokter. Itu sudah pastilah. Kalau Niko kena ya nggak mungkin siaran di sini. Iya, kemarin saya sempat mengalami sakit nih, Dokter ya. Mungkin Ya. baru sekarang ini udah dalam masa pemulihan kali ya. Saya khawatir mungkin apakah saya terjangkit penyakit DBD. Ternyata enggak. Baru periksa ke dokter ternyata tenggorokan karena radang. Badan saya demam karena faktor Jadi, radang. di mana ada endemis dari penyakit misalnya. Kita di sini di Buleleng, daerah yang memang tropis seperti ini dengan endemis demam berdarah, setiap orang panas harus kita curigai loh. Nggak ini demam berdarah. Reaktif. Misalnya ya, jadi endemis ya. Jadi kemungkinan terbesar kita harus berpikir, nggak itu sampai dia terbukti tidak demam berdarah, cek lab dan lain sebagainya itu. Kalau di daerah-daerah yang endemis misalnya di daerah timur NTT atau di Irian itu endemis apa? Malaria. Setiap orang panas kita harus berpikir enggak malaria ini. Apalagi mereka datang dari tempat endemis itu. Waduh. Panas di Bali, Pak dari mana? Oh saya baru datang dari Papua. Kita berpikir enggak ini malaria. Itu sehingga arah kita yang jelas pastikan sampai memang betul-betul terbukti bahwa dia ini bukan
kena penyakit yang memang kita sangkakan itu. Baik, luar biasa dokter atas penjelasannya. Terima kasih Pak Dokter yang sudah hadir ya di studio kami Pro 1 RRI Singaraja. Semoga apa yang disampaikan Pak Dokter di pagi hari ini di segmen Hai Bali Kengken bisa bermanfaat buat kita semua ya. Semoga kesadaran masyarakat itu kita sebagai masyarakat bisa mengoptimalkan ya peran kita. Jadi semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Baik Pak Dokter, sekali lagi terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Jadi semoga segala usaha dari Pak Dokter sebagai relawan untuk mencegah penyakit DBD ini bisa berjalan dengan lancar dan selalu didukung oleh masyarakat ya Pak Dokter. Ya, terima kasih Deniku dan terima kasih juga untuk permisa semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja, dengan berakhirnya obrolan kita bersama Bapak Dokter Caput ya. Yang udah nggak asing lagi yang kita dengar. Jadi berakhir juga tugas saya untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di Lintas Singaraja Pagi untuk edisi hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Saya pamit undur diri. Kasih ucap selamat pagi, terima kasih dan sampai jumpa.